Halo Pipers, balik lagi di podcast Pintu Ikan bersama saya Rian Limbong dan ada host yang menemani saya adalah Evan. Kalau yang masih ingat. Hai, masih ingat waktu itu nongkrong ya, nongkrong 2 part tuh kan. Ini ada Evan, terus ada pembicara kita, Bang Basar. Halo, ini sok lucu nih karena ini pemuda. Mungkin boleh perkenalan dulu Bang Basar. Ya. Identitas. Umur, lah. terus. Aduh, umur juga ya harus ya. Umur, kan siapa tahu dari perawakannya masih sangat muda kan, baru 17 kan. Oke. Halo teman-teman Pipers, namaku Basar Daniel Jepri, orang Batak sama kayak Limbung nih. Nah, bekerja sebagai konsultan media, yang ngurus-ngurus ini ya inilah konten-konten digital begitu, dan sudah menikah. Sudah punya istri. Dipertegas deh Bang. Iyalah, jadi nggak usah tanya lagi usia berapa ya. Dan kali ini memang diajak, ditodong nih sama mereka tuh ngobrol-ngobrol gitu. Jadi senang sekali ketemu teman-teman Pipers. Oke, jadi gini Bang. Jadi kita tuh sekarang tuh lagi pengen bahas Seven Deadly Sins nih. Soalnya kan episode lalu juga kita udah bahas. Nah sekarang kita pengen bahas tentang kesombongan gitu. Nah mungkin kita boleh tahu nggak sih, kayak pernah nggak sih ada pengalaman Bang Basar gitu, yang wah kayaknya di sini gue sombong nih gitu, atau mungkin ya pengalaman melihat orang aja, oh orang kok bisa ya sesombong ini gitu. Nah, aku balik nanya nih, kenapa pernah nggak ketemu orang yang sombong? Sering. Di jalan, Apa sih ciri-cirinya orang yang sombong tuh? Maksudnya yang kelihatan, oh nih sombong tuh, biasanya kan orang ada template-nya tuh. Orang sombong itu orang yang rata-rata misalnya gimana gitu kira-kira. Kalau dari aku sih apa ya, merendahkan gitu loh. Merendahkan orang lain yang kayak menurut dia tuh itu biasa, tapi itu tuh sebenarnya ngerendahin gitu, tapi mereka secara nggak sadar ngomong kayak gitu. Kalau dari aku gitu. Dari aku sih mungkin yang lagi ngetren tuh kan, pakai strobo mobil tidak semestinya. Sering terjadi, dia merasa ngambil hak orang lain. Kalau aku merasa ya karena dia mungkin ada dekengan atau mungkin ada saudaranya atau jangan-jangan nggak ada apa-apa, dia karena dia mampu beli, dia ngambil hak orang lain. Jadi dia merasa lebih tinggi daripada orang lain. Gitu. Jadi dia merendahkan orang lain untuk membuat dia lebih tinggi. Iya, injak orang lain untuk dia lanjut gitu. Terus kalau orang yang sombong tuh harusnya diapain? Wah, itu harusnya sih pinginnya diberi pelajaran gitu ya. Cuman pelajaran yang baik, yang mulus dan yang kasar ya itu kembali lagi ke orang masing-masing. Kita menang. Ini cuman kayak jadi aku yang wawancara. Ketuker jadinya. Enggak apa-apa, tapi memang aku juga merasakan hal yang sama sebenarnya dengan teman-teman. Jadi memang kalau tadi aku bilang template-nya apa sih kalau kita ngukur orang yang sombong itu seperti apa? Ya memang sebagian besar kita akan melihat karena mereka mencoba merendahkan orang lain lalu meninggikan dirinya gitu ya. Artinya dia sangat berharap, seperti Alkitab juga katakan, orang yang sombong itu sangat berharap kehormatan dari manusia. Tapi dia nggak suka kehormatan yang Allah punya gitu loh. Nah jadi lebih banyak itu ngerasa pokoknya, gue bisa kok gini-gini, masa gitu aja lu nggak bisa gitu. Kadang dengar kan sering gitu kan. Nah, jadi terus dia merendahkan, lu bodoh banget sih ngerjain ini aja nggak tahu, goblok lu gitu. Sini gue yang ngerjain gitu. Nah itu kan termasuk sombong juga ya gitu. Nah kalau aku sendiri juga aku bingung sebenarnya waktu teman-teman ngajakin ngobrolin soal kesombongan gitu. Karena aku sendiri nggak ada yang mau disombongin yang mau disombongin dari aku kan gitu kan. Nah cuma memang ada ya, maksudnya pasti kita punya kesombongan pribadi juga kadang-kadang meskipun cuma dalam hati ya. Jadi misalnya kadang-kadang aku tuh ngerasa bisa ngerjain segala sesuatu tuh sendirian. Nggak butuh orang lain. Gitu. Ya, padahal sementara kita ini makhluk sosial, kita butuh berkolaborasi dengan orang lain kan gitu. Nah, aku pernah sih memang punya teman. Jadi temanku ini dianggapnya sombong banget gitu. Jadi beberapa teman yang lain udah bilang, temen lu tuh sombong banget sih, ngapain sih kalau lu mau main sama dia gitu kan. Nah, memang temanku ini ya karena udah kenal lama gitu ya, nggak enak juga kalau nggak ditemenin kan. Jadi dia tuh selalu memang bilang, lu tahu nggak sih kemarin gini-gini, kalau nggak ada gua mah udah mampus dia. Gitu. Dan ya kadang-kadang juga seperti tadi yang kata Limbong tadi, meninggikan diri tadi gitu. Jadi bilang misalnya dia bilang, lu tau gak sih gue kemarin habis ketemu ini, lu kan nggak bisa ketemu dia kan, kayak gue gini gitu loh.
Jadi ya kadang-kadang nggak enak emang denger gituan gitu kan, pengen ditampol nih orang gitu kan. Nah, ya tapi ya itu mungkin apa ya, kembali ke kita gitu, gimana mengendalikan diri kita kan. Jadi kalau aku justru bertanya gini, apa sih yang mau disombongkan dari kita gitu loh? Ya kan? Kalau kita lahir ke dunia ini telanjang, diri kita sendiri nggak bawa apa-apa, gitu kan? Kita ini manusia yang rapuh gitu loh. Jadi apa yang mau diandalkan dari kita ini gitu loh? Yang mau dibanggakan, kalau membanggakan diri oke lah ya. Tapi kalau untuk menyombongkan diri, apa yang mau disombongkan gitu loh? Nah ini nih Bang, ini kan berarti merasa dirinya sombong tuh tadi merasa ya angkuh lah jadinya gitu. Tapi bedanya gini Bang, yang sekarang jadi problem kan ada orang kayak yang lagi sering dibahas tuh Andre Tante yang dia rada botak. Andrew Tate. Iya, Andrew Tate. Jadi ada beberapa orang nganggep dia tuh bagus karena orangnya percaya diri. Nah, ada yang bilang sombong. Dia dengan pamer mewahnya kendaraan. Nah, itu bedanya tuh gimana tuh, Bang? Kita bisa bedain antara yang kita tunjukkan ini sombong atau percaya diri gitu. Nah, itu gimana tuh, Bang? Itu memang apa tadi ya, kembali ke motivasi awalnya gitu. Jadi kamu melakukan sesuatu itu motivasinya apa gitu loh. Jadi misalnya kalau di Alkitab ya, bahwa dikatakan bahwa tadi yang aku ulang dari awal, yang di awal tadi aku katakan bahwa orang yang sombong itu suka dengan kehormatan manusia. Maksudnya manusia menghormati dia gitu. Jadi hal-hal yang duniawi gitu ya. Nah, jadi kembali tadi kalau kita misalnya seperti tadi Andrew Tate itu jadi memang bergantung dari orang ngelihatnya. Perspektif orang kan banyak. Ada orang yang mungkin kelompok kelas menengah ngelihat dia, ya oke, dia percaya diri. Karena dia mungkin bisa ngerasain levelnya sama. Tapi kalau orang yang di bawah mungkin ya, mereka akan menganggap, wah itu sombong banget sih, lu punya mobil aja lu pamer-pamer segala macem gitu loh. Nah, tapi itu semua kembali dari cara perspektif kita berpikir. Jadi bagaimana cara kita berpikir? Kita open minded apa enggak gitu. Lalu apa dasar kita berpikir itu gitu? Nah, jadi kita harus bahwa semua ini kembali tadi, kita ini lahir telanjang, nggak bawa apa-apa gitu kan. Kita manusia yang rapuh. Nah, jadi kita sebisa mungkin gimana caranya untuk tidak bersandar pada diri kita sendiri. Jangan semua itu kekuatan kita. Jadi kita harus minta hikmat juga dari Tuhan kan. Karena Tuhan yang menciptakan kita, yang membantu kita, menolong kita untuk hidup, bisa cari makan, bisa belajar, bisa bergaul dengan orang lain dan yang lain-lainnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya nih Evan bawa mobil nih, terus Evan bilang, nih mobil gue baru nih, dia bilang gitu. Nah, lu nggak bisa beli mobil ini, ya itu dia sombong gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya Evan bilang, Bang Basar, yuk kita makan yuk, naik mobil aku, dia bilang gitu. Kalau misalnya aku di dalam mobil, aku bilang, Van, thank you ya, kamu udah ngajakin makan, terus dianterin pakai mobil. Dari perspektifku ya, nah itu Evan nggak sombong karena Evan tidak merendahkan, dan aku justru appreciate sama apa yang Evan lakukan. Oh, si Evan ngajak aku makan gitu, dia juga kasih aku naik mobilnya gitu kan, seneng kan gitu. Nah, jadi kembali sama sama cara berpikir kita yang pertama. Lalu kalau orang bilang itu ya memang harus banyak jalan-jalan juga. Ya kan? Karena ya bingung juga Bang, zaman sekarang ini kan kita mudah banget ngejudge orang kan. Ini antara orang sombong ya, misalnya nanti ya sebagian nilai tadi, misalnya aku tadi ada mobil baru misalnya, si Evan sombong banget sih bawa mobil baru keliling-keliling gitu misalnya, dia pamer sosial media kan sekarang lagi Instagram story, TikTok gitu kan. Tapi satu sisi mungkin orang ngeliatnya jadi motivasi gitu ya. Jadi emang harus kembali lagi ke diri sendiri kita. Iya, kembali ke diri kita gitu. Jadi bagaimana kita istilahnya tuh gimana kita meramu semua itu loh, meracik semua itu gitu di dalam diri kita. Nah, tapi itu semua bergantung dengan siapa kita bergaul, ya kan, dengan siapa kita berkomunikasi gitu. Lalu kepada siapa kita bersandar gitu. Nah, jadi apalagi kita orang Kristen kan, jadi ya memang Tuhan Yesus ya memang jadi panutan kita kan. Jadi kalau misalnya lihat gini, kayak Tuhan Yesus misalnya waktu main ke tempatnya Zakius, bahkan dia sampai tidur di rumah Zakius. Zakius itu adalah pemungut cukai yang sudah menindas banyak orang gitu. Nah, kira-kira gitu kan. Nah, tapi Yesus justru datang ke situ gitu loh. Nah, apa yang dibilang orang?
Ada bilang, ih kok lu mainnya ke tempat orang memungut cukai sih gitu. Terus Yesus tuh juga dia main sama pelacur. Dia bergaul dengan pelacur gitu. Kenapa? Orang bilang, ih kok dia main sama pelacur sih, goblok banget. Pasti dibilang gitu kan. Nah, tapi kita melihatnya apa yang Yesus lakukan gitu loh. Gue datang ke sini, gue datang untuk berteman dengan orang yang berdosa, gue menyelamatkan orang yang berdosa. Dan kita lihat di situ kan bahwa kita lihatnya kasih Tuhan kan. Nah, ada orang lain yang melihat bukan itu gitu. Nah, jadi memang perspektif kita masing-masing, kita nggak boleh juga memang salahin orang yang misalnya ngejudge. Misalnya, lu nggak boleh ngejudge dia gitu-gitu. Ya memang cara berpikir dia masih di level itu. Oke. Nah, tugas kita sekarang gimana kita nge-encourage dia, ngajak dia berpikir untuk lebih terbuka, untuk lebih ngelihat segala sesuatu tuh bukan atas like, dislike, bukan cuma karena golongan gitu loh. Nah, sekarang kan banyak orang itu bilang misalnya, tuh si Basar pamer tuh, misalnya gitu ya. Ya bisa jadi orang ini mungkin karena punya pengalaman yang buruk sebelumnya sama aku. Jadi subjektif gitu. Iya, subjektif gitu loh. Nah, jadi kembali tadi seperti itu ya di awal tadi bahwa orang yang sekali lagi orang yang sombong itu suka banget orang diangkat-angkat gitu loh. Wah, lu hebat banget lu. Waktu dia bilang, gue kemarin gini-gini loh. Terus, lu hebat banget ya kerennya. Ya. Orang tuh suka dengan pujian yang semu gitu loh. Apalagi sekarang kan ada fenomenanya tuh yang rendah untuk meroket. Nah, itu kan sering banget tuh. Biasanya ya mungkin nggak cuma perempuan, laki-laki juga kadang-kadang oh ganteng banget, enggak padahal itu nyebelin sih. Terus yang di-upload. Ya ini kan enggak aku jelek ini, aku ini nih. Oh ganteng banget, cantik banget ya. Berarti malah jadinya gitu ya. Iya. Jadi banyak juga yang begitu gitu. Jadi kayak aku punya lah beberapa temen yang gitu ya. Ya mereka tokoh-tokoh muda yang punya banyak followers gitu ya. Jadi kadang-kadang mereka misalnya habis ketemu sama Pak ini nih gitu. Aduh, thank you banget ya Pak. Gitu. Gue bukan siapa-siapa sih. Di bawahnya gitu kan. Nah, terus orang bilang, ih lu keren banget gitu kan. Gue senang sekali itu. Dia jawabnya tuh bukan gitu. Dia bilang, semua itu karena berkat kasih karunia Tuhan. Dia bilang gitu. Tapi besok dia gitu. Iya gitu. Nah, jadi ada juga gitu yang berendah untuk meroket gitu. Nah, jadi ya kita nggak tahu sebenarnya mereka ini apa motivasinya itu yang pertama gitu. Jadi kalau di Alkitab kan gini, kalau orang sombong ini kan cenderung tidak disukai banyak orang ya. Nah, jadi kalau kita kan ada ditulis tuh di Alkitab dibilang bahwa kalau kau pengen orang berbuat sesuatu yang kau kehendaki sama orang lain terhadapmu, lakukanlah itu lebih dulu sama orang lain gitu. Jadi supaya lu nggak mau dianggap sombong, ya lu jangan sombong sama orang lain dulu. Iya kan? Gitu. Jadi apalagi kalau misalnya ya kadang-kadang memang orang sombong ini justru menindas juga kadang-kadang. Iya, itu sih yang nyebelinnya. Iya kan, nyebelin. Misalnya, lu jelek banget sih. Lu gitu miskin lagi dibilang gitu kan. Kan gitu kan. Nah, jadi ya tapi gini, kalau cara amannya untuk ngelihat itu, ya berpikirnya dia masih di level itu berarti. Iya, sebagai kiritannya lagi kan berarti menangkapnya. Iya. Dan kita memang harus minta hikmat sama Tuhan ya, karena Allah adalah sumber segala kehidupan kita ini gitu. Dia yang memberikan kita berkat, memberikan napas kehidupan, memberikan intelektualitas pada kita dan juga kesempatan bergaul dengan banyak orang dan juga belajar dan yang lain-lainnya gitu. Itu kan semua Allah yang memberikan sama kita gitu. Jadi nggak pantas sekali lagi kita sombong. Iya, benar. Jadi dan itu malah jadinya ingat harus bisa dipisahin juga antara rendah diri dengan rendah hati jadi. Oh iya, harus dipisahin ya. Ada jadi rendah diri, gue nggak bisa apa-apa, gue ini, jadi kan nggak bisa apa-apa. Nah ini berarti pasnya itu rendah hati berarti. Iya, rendah hati. Jadi kita menganggap ya ini pemberian memang dari Tuhan gitu. Dan ada yang higher power lah yang memberikan gitu kan. Terus kita masih gak boleh merasa jadi kita paling tahu segalanya lah. Kita yang paling inilah. Pasti ada orang luar sana. Jadi tapi bukannya malah jadi gue jadi di luar sana lebih pintar, gue jadi nggak mau lah. Itu malah jadi rendah diri, rendah hati tetap. Jadi di atas langit itu ada langit. Artinya gini, kalau misalnya kamu bisa pakai kamera manual gitu kan. Nah, terus kamu lihat orang lain bisa juga seperti itu, bahkan ada yang lebih hebat darimu gitu kan. Nah, jadi kita ini dalam hidup ini terus belajar. Jadi setiap hari itu kita belajar. Jadi mungkin kita harus menghindari bahwa gue udah bisa, gue udah hebat gitu. Kita harus menghindari itu karena kita nggak bisa ngukur gitu kan. Nggak bisa ngukur kan. Nah, yang paling bahaya ketika kita merasa bahwa kita bisa segala-galanya, disitulah kita merasa diri sebagai Tuhan. Oke. Kalau udah gitu, lu kayak yang udah nggak butuh apa-apa lagi gitu. Dan lu nggak butuh dinasihatin, lu nggak butuh dikasih pendapat segala macam gitu. Dan lu bahkan
mungkin dalam hati ya, atau mungkin bisa jadi dia dengan ekspresif dia teriak gitu, atau dia ungkapan-ungkapan bahwa ya gue lebih hebat dari Tuhan segini doang. Itu juga. Ya kan? Sering banget kan itu kasus-kasus di YouTube suka dibahas kan yang merasa dirinya lebih famous dibanding Tuhan. Akibatnya ya udah tahu lah ya, bisa dicek sendiri langsung. Dan kalau orang famous ini kan ya itu ya ya sekarang ini dunia digital kan, sekarang kita digital semuanya ya, apapun sekarang orang lihat Instagram, Facebook, YouTube dan yang lain-lain itu kan semua sumber informasi dari situ. Nah, ya memang ada kepuasan buat orang-orang yang sudah terkenal. Ini gue terkenal nih bro, gitu kan. Nah, jadi dia kayak ngerasa bahwa dia udah lupa gitu loh. Gua ini manusia yang rapuh gitu loh. Star syndrome. Gitu. Star syndrome. Gitu. Nah, karena sosial media ini begitu cepat kan, ya orang nggak ada apa-apa aja bisa tiba-tiba famous. Gitu. Iya. Dan tapi gini juga ya, kadang-kadang kalau bicara tadi soal itu ya, konten di sosial media itu kan ya banyak kan. Ada yang bagus, ada yang sampah, ada yang biasa-biasa aja gitu. Nah, sekarang lu mau makan yang mana? Kalau lu makannya yang konten-konten sampah, iya diri lu jadi sampah. Jadi lu gampang mengatakan bahwa orang lain itu, dia sombong. Oh dia begini gitu kan. Ya karena apa? Karena lu makan konten-konten yang begitu, yang tidak membuat dirimu terdidik. Gitu. Nah ini cuma karena tadi ingat soal media ya, gitu. Soal konten gitu. Nah jadi paling bahaya menurutku, tadi aku di jalan juga sambil mikir-mikir, aku nggak harus ngomong apa ya. Jadi sampai berdoa juga tuh teman. jadi mikir gini. Mungkin hal yang paling sombong ketika kita ngerasa bahwa kita bisa segalanya, bahwa kita menganggap diri kita lebih hebat dari Tuhan, kita nggak butuh dinasihatin gitu. Nah, mungkin disitulah titik yang paling berbahaya buat kita. Dan satu lagi, ketika kau tidak merasakan lagi ketika kau pengen sesuatu. Jadi misalnya gini, aku mau beli handphone, ya kan, mau beli handphone ini. Dulu aku pernah cerita nih sama kakak dia ini punya kekayaan yang luar biasa lah. Aku di mobil sama dia cerita-cerita. Aku tanya, Kak, enak dong ya jadi orang kaya? Aku bilang, kenapa enak, Sar? Ya iyalah Kak, kalau aku aja mau beli handphone kan aku harus nabung dulu Kak. Aku bilang. Terus dia balas gini, dia bilang, yang paling bahaya itu Sar, ketika kau beli handphone nggak perlu nabung, uangnya tinggal transfer gitu. Tinggal ada aja semua. Jadi kau nggak ngerasa bahwa kau berjuang untuk dapatin itu gitu. Itu sering banget zaman sekarang kan. Kayak ini kasusnya yang Binomo kemarin kan. Itu kan udah langsung kaya mendadak gitu kan. Ya akibatnya jadi udah nggak ya kita kan mungkin nggak kenal ya. Cuma ya jadi sombong jadi pamer gitu. Dan di ini ya konten digital itu juga kebanyakan kan memang flexing ya. Kebanyakan gitu. Indonesia senang sekali tuh. Yang ini jual apa? Yang Sultan, ini mau ngasih hadiah buat ini ditunjukin di YouTube gitu kan. Nah, jadi ya tapi gini, memang kembali ke motivasi awal. Apa motivasi dia melakukan itu gitu? Yang diharapkan itu apakah dia berharap Allah senang, Tuhan itu senang dengan apa yang dilakukan, atau dia berharap justru manusia yang membanggakan diri dia. Misalnya, keren banget ya dia udah nyumbang buat ini nih, gitu. Nah, apakah itu yang diharapkan? Tapi kita nggak tahu ya, motivasi itu kan cuma dia yang tahu. Itu. Nah, tapi kan kita bisa ngerasain, maksudku ngerasain apa buahnya gitu kan. Gitu. Buat kitanya apa kan? Karena ya susah juga sih Bang, karena kan itu orang lain kan, kita nggak bisa ngatur orang itu gimana. Maksudnya, dan historinya dia juga kita nggak tahu kan. Nah, itu misalnya kayak yang berbagi tapi dia pakai sosial media kan. Kayak ada pembelaannya yang pro-nya misalnya dia bilang, ya itu biar membangkitkan semangat. Biar orang lain ikutan tapi gitu. Kontranya ngapain harus pakai kamera? Ya itu susah kan. Jadi ya itu tadi mungkin kalau untuk kita yang ngelakuin pas ngebagi itu ya mungkin ya harus kita lihat lagi motivasi diri kita lagi ya. Dan kita yang nonton juga ya motivasi kita juga pas ngeliat ya harus jadi positif gitu, jangan jadi negatif walaupun ya niatan yang kita tonton itu kayak gimana gitu. Gitu. Jadi ya jadi memang kita harus ngelihat ini segala sesuatunya harus open minded ya. Jadi nggak juga kita langsung bilang misalnya contoh nih, kalau kita kan di Warta Jemaat itu suka ada yang memberikan sumbang persembahan gitu kan. Nah, ya memang dia harus dicatat secara administratif di gereja harus dicatat karena itu kan menyangkut dengan laporan keuangan gereja. Jadi ya dia bukan sombong ya, memang begitu ininya prosesnya gitu. Nah, jadi kita juga harus ngelihat yang lain
harus tahu bahwa ini dia begini tuh memang karena diwajibkan, karena dia misalnya bekerja sama dengan NGO supaya transparan segala macam, ditaruhlah di YouTube atau di sosial medianya misalnya gitu. Jadi kita harus ngelihat semua. Jadi sebelum kita menjudge orang, harus kita lihat dulu, kita analisa dulu gitu. Jadi nggak langsung gitu. Nah, apalagi sekarang kan kalau kita bisa gampang aja mau nulis apapun di sosial media tinggal tulis kok. Kirim-kirim enter. Nggak tahu kita di sebelah sana ada yang bunuh diri gara-gara membaca konten kita kan? Sekali sih. Gitu kan? Itu. Gitulah kan. Sosial media ini apa ya? Ya dua mata pisau sih memang. Iya. Saya satu sisi jadi buat apa namanya? Ya kalau yang bagus kita pakai tadi kan. Membangkitkan tadi misalnya mau bagi-bagi makanan ya kita foto, kita upload, kita jadi semangat kan. Ya, di luar sana banyak orang baik. Kita nggak jadi bagian dari mereka gitu. Tapi kalau kita ngeliatnya dari negatif terus kita mikir, ini orang mau sombong nih, mau pamer gitu kan. Iya. Jadi aku punya temanku ini dia memang udah orang bilang tuh public figure lah ya. Nah, dia tuh sering bikin kegiatan sosial untuk anak-anak yang tidak mampu supaya mereka bisa sekolah. Ya memang dia karena dia itu cari pendanaannya memang dari masyarakat langsung. Dia nggak punya komunitas NGO yang resmi gitu. Jadi dia sendiri dan dia pakai rekeningnya sendiri. Nah, tapi memang dia bikin laporan, lalu dia update kegiatan rutin setiap waktu kan. Nah, dan dia nggak kaya-kaya, segitu-gitu aja. Hidupnya ya begitu-begitu aja dari dulu sampai sekarang. Setelannya juga gitu. Nah, ya teman-teman yang lain bilang, sombong banget ya dia pamer-pamer kebaikannya dia. Nah, iya yang lainnya bilang, baik banget ya dia. Nah, ya tergantung kita sekarang motivasi kita apa menilai itu gitu. Lalu kita mau misalnya gini, buat orang-orang yang merasa terinspirasi ya lakukan, jangan cuma terinspirasi gitu kan. Buat orang-orang mungkin yang ngejudge gitu, ini dia sombong gini-gini, ya itu jadi jadi correction lah buat kita gitu. Kita nggak tahu niatan orang, kita nggak tahu. Iya. Ya kita bisa kontrol diri kita sendiri. Gitu. Iya, dan buah dari apa yang dia lakukan itu akan bisa kita rasakan. Paling nggak ada connection-nya kok. Gitu. Soalnya kan pernah juga ya ada kasus yang akhir-akhir ini yang ada dia kayak semacam fundraising gitu, kita bisa tapi dipakainya buat beli mobil. Nah, iya ada ya, ada itu ya. Namanya ya? Ada ya. Atau live TikTok yang yang terima kasih. Ada tuh. Kita semua tahu lah ya. Jadi gitu. Jadi ya itu kembali sama itu tadi ya. Kita menilai memang nggak boleh langsung buru-buru gitu. Lalu juga kita lihat supaya kita nggak sombong, kita harus tanya sama diri kita, motivasi gua apa sih mau melakukan ini gitu. Berarti kalau dari Bang Basar sendiri nih, mungkin yang mau aku rangkum ya, soalnya kan mungkin aku juga jadi berkaca nih sama pengalaman masa lalu gitu. Jadi dulu tuh kan mungkin pernah kita punya temen yang dapat 95 tuh nangis, sedangkan nilai kita kayak 64 gitu kan. Nah, mungkin dulu ya gue bilangnya, wah ini orang masih dapat 95, nangis gitu kayak sombong bener gitu. Nah, tapi semenjak tadi Bang Basar bilang kayak perbaikinlah mindsetnya gitu. Sudut pandangnya gimana gitu. Jadi mungkin emang anak ini tuh standar dia tuh segitu, gitu, 95, sedangkan kalau ya gue mungkin ya 65, 64 gitu-gitu. Ya mungkin ada yang dipingin dikejar, dengan misalnya tadi nilai bagus, dia dapat beasiswa. Ya mungkin ekonomi orang tuanya yang belum bercukupan, jadi dia emang harus berjuang untuk dapat 95 tadi gitu. Dia dapat 95 tadi, sorry ya. Jadi ada karena Limbung tadi juga bilang gitu, aku jadi teringat gini, ada memang orang-orang yang memang dilahirkan tiba-tiba jreng dia kaya. Dan memang orang tuanya memberikan segala fasilitas, lalu dia memang gaya hidupnya sudah di situ. Jadi misalnya gini, aku punya temen nih, kita makan yuk, ayo makanan di mana? Restoran ini kata dia. Dalam hati pertama, lu sombong banget sih gitu kan. Dalam hati gitu kan. Tapi setelah ikut makan di situ, lalu dia cerita gitu loh. Iya, gue dari dulu begini ya. Dan ya kita sebagai teman, maksudnya karena standar kita di bawah ya, kadang-kadang ya gue kalau lu ajakin makan di sini terus ya gue nggak sanggup men gitu. Kapan-kapan lu ikut gue makan pecel lele lah gitu ya. Dia juga pelan-pelan kita ajak gitu kan. Tapi kalau dari awal kita bilang lu sombong banget sih ngajak makan di sini gini, dia udah nggak mau gitu. Kesel dia. Iya gitu. Itu standarnya mereka ya. Tadi berarti ini salah satu bagian dari bagaimana kita menilai orang itu tadi kan. Iya. Maksudnya ya kalau kita langsung ngejudge di awal udah langsung ngepakemin ini orang sombong. Tapi kita nggak tahu backgroundnya kayak gimana. Iya. Jadi memang baiknya ya kita teliti dulu. Iya. Terus kita lihat dulu background. Apalagi kalau teman kan ya kita lihat aja langsung. Iya. Gitu. Jadi kalau bisa memang ya
kalau memang menurut kita memang udah kelewat batas teman kita ini ya kita ingetin gitu loh. Tapi kita juga jangan lupa kita juga harus belajar mengingat diri kita gitu karena memang kesombongan itu adalah godaan yang paling besar untuk hidup kita gitu loh. Jadi kayak tahu nggak Tuhan Yesus tuh pernah setelah 40 hari dia puasa itu kan dia diajak sama Lucifer ya. Dia bilang gua kasih ini semua sama lu. Dia nunjukin apa tuh kotak dunia ini kira-kira gitu kan. Itu kan dia pengen bilang bahwa ya gue kasih ini semua, lu akan dapet ini. Tapi itu kan kehormatan duniawi, bukan surgawi kan gitu. Nah jadi, tapi kan Yesus menolak, nggak mau gitu kan. Kalau misalnya sampai dia bilang, kalau gue jatuhin lu pasti akan ditangkap malaikat Allah gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya dia mencobai Allah kan gitu. Kan dia bilang kan, jangan cobai Tuhan Allahmu kan gitu kan. Nah jadi kita juga jangan gitu. Nggak boleh kita misalnya lu jangan nantangin Tuhan gue bisa gini lu bisa apa ya jangan gitu juga gitu loh. Nah, itu tadi cerita itu ya Pan yang tadi kamu ceritain itu belum lagi kesombongan rohani Pan. Ya. Itu banyak juga terjadi jadi sekali lo iya misalnya gini lo sering sekali itu kayak dulu zaman kami ya jadi zaman kami itu ada di salah satu ibadah gereja dia bilang gini bang di gereja yang itu bang aku kan pemuda di situ dulu dia bilang gitu. Kalau kami nggak terima minyak urapan, kami dianggapnya nggak Kristen bang, nggak rohani dianggapnya. Wow. Nah itu, maksudku itu salah satu ya. Ada banyak yang lain juga, bahkan mungkin kita sendiri juga mungkin mengalaminya gitu loh. Jadi misalnya, lu kalau nggak saat teduh, lu orang yang berdosa misalnya gitu. Nah, jadi kita harus merubah sekarang gini, mindset kita tuh berubah. Misalnya gini, saat teduh. Saat teduh itu kan tidak mesti selalu dilakukan pagi-pagi. Tapi dilakukan saat kau memang merasa kau butuh. Iya, dan kau memang bisa menyiapkan waktu. Ada orang yang bisa pagi-pagi. Tapi ada yang bisanya siang atau malam. Jadi kita nggak boleh salahin dia. Oh lu nggak pagi, lu nggak salah saat teduhnya gitu. Nggak boleh juga kan gitu. Nah itu tadi kita kembali ke mindset kita. Apa motivasi kita ketika kita mengatakan itu sama orang lain gitu. Gitu. Bahaya juga sih orang iya kan? Iya. Merasa lo banyak dirinya paling rohani. Lo iya banyak gitu. Kayak, dan ya merasa dirinya rohani plus lagi ngejudge. Lalu berdosa kok kayak gini. Iya. Nah sekarang kebayang nggak kalau orang yang kita judge itu adalah orang yang lagi mentalnya rapuh, lagi hancur. Apa jadinya dia? Hancur lah, makin hancur. Apa yang dia rasain? Dia akan merasa, oh ternyata gereja tidak menerima gua orang berdosa. Harusnya kan kita merangkul siapapun. Jadi orang yang orang yang berletih lesu, yang punya beban berat, orang yang punya pergumulan hidup, segala macam, yang punya persoalan artinya, kita sebagai gereja harus merangkul mereka. Gitu. Karena itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia datang ke rumah Zakeus, dia datang ke rumah, dia bergaul dengan pelacur, dia bergaul dengan orang lain yang dianggap punya penyakit kusta dan yang lain-lain. Dia bergaul semua itu. Gitu kan? Nah, jadi ya tapi itu tadi. Mungkin orang-orang yang menganggap Yesus sombong itu orang yang tidak suka. Itu dari basicnya. Iya. Penilaian subjektif gitu ya. Iya gitu. Nah jadi kita jangan gitulah. Jadi supaya kita nggak subjektif ya kita harus melihat motivasi dia seperti apa, motivasi kita juga mau menilai apa. Lalu juga kita harus melihat kronologisnya, historinya seperti apa, supaya kita bisa melakukan analisa yang paling tidak mendekati. Gitu loh. Berarti mungkin kalau boleh aku rangkumin ya, dari Bang Basar tuh ada beberapa cara biar kita bisa meminimalisir lah kesombongan gitu. Soalnya ya kita manusia gitu, pasti mungkin lah, masih mungkin gitu merasa sombong. Jadi mungkin yang pertama, kenalin motivasi orang sombongnya, terus kenalin motivasi kita sendiri juga, sombong, kenapa kita sombong, ya gitulah. Atau mungkin sama yang kenali latar belakang dia gitu kan ya. Kayak mungkin emang dia terlahir seperti itu, dia punya privilege yang kita nggak punya gitu kan. Mungkin tiga itu ya Bang, buat mengatasi biar kita nggak sombong. Ya, dan satu lagi kita harus ingat, kita ini manusia yang rapuh. Kita ini datang ke dunia ini nggak bawa apa-apa. Kalau kita dapat sesuatu di dunia itu, ini karena berkat kasih karunia Tuhan. Jadi karena semua ini karena Allah yang memberikan sama kita gitu loh. Jadi apa yang harus kita patut lakukan ketika kita yang nggak punya sesuatu tiba-tiba dikasih sesuatu? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersyukur. Kita harus ingat gitu loh. Jadi kalau bahasa teman-teman yang pendeta bilang dengar-dengaran lah dengan Tuhan gitu. Jadi harus sering-sering kita kalau
paling sederhana mungkin berdoa ya. Karena ada lagu apa tuh, Allah itu sejauh doa kan? Iya. Gitu. Gitulah. Ya sih. Itu karena kesombongan ini ngerubah orang sih. Lo ngerubah. Sangat ngerubah karena Apa ya? orang yang awalnya mungkin dia tadi rendah hati emang ini tiba-tiba dia dapat sesuatu yang ekonomi atau misalnya secara rohani dia berubah malah jadi sombong gitu. Jadi merubah basic orang gitu. Bahaya juga nih sangat sombong. Kalau pernah kenal kayak si Mang Oleh gitu kan. Nice. Dulu kan kayak terkenal banget, terus sekarang hilang aja nggak tahu. Udah hilang. Kedengeran kan kabarnya gitu mungkin. Jadi apa ya, kalau hidup ini kan kita nggak tahu kapan di atas, kapan di bawah. Ada masanya gitu. Kayak segala sesuatu ada masanya kan. Nah, jadi roda itu berputar gitu. Jadi kita waktu kita di atas kita harus ingat siapa orang-orang di bawah kita. Dan ketika kita di bawah, kita harus belajar termotivasi bagaimana kita supaya naik ke atas. Tapi jangan lupa ketika lu udah di atas, lu harus bantu orang yang di bawah. Bukan malah jadi ninjek karena kita nggak tahu kapan kita di bawah gitu. Iya, gitu. Mungkin segitu dulu sih percakapan kita tentang kesombongan ini. Udah cukup panjang ya sebenarnya, asik dan nggak kerasa ya. Pers kita tuh pokoknya selama 7 bulan ya Bang ya. 7 bulan ini akan ngebahas tentang 7 deadly sins, 7 dosa. Kemarin itu kemarin apa ya? Iri hati. Sekarang ini kesombongan. Nanti yang selanjutnya ya ditunggu aja ya. Atau mungkin mau request apa? Iya, mana duluan juga. Mana mungkin ada apa aja sih, pride juga ya, pride. Kalau request makanan boleh ya? Oh, boleh juga itu. Bercanda. Kalau mau senang makan juga kita punya program sebenarnya. Oh, ini juga ada program. Harusnya ajak aku yang program makan. Itu programnya salah satu dari Persekutuan Pemuda ya Bang ya. Iya. Di situ ada makan yang tadi Abang sebutkan kan. Dan mau ngingetin juga Bang, kita tanggal 11 bulan depan ada apa sih Bang? Ada kebaktian kreatif. Oh, itu zaman kami dulu seru banget tuh. Oh, iya. Kalau KPI kalau kami dulu bilang gitu. Itu rame banget. Soalnya kita kan mau ini kebaktian baru gitu buat pemudanya di jam 6. Oh, udah nih setelah 3 tahun nih ya. Nah, itu Bang. Itu jadi kemarin tuh minggu lalu aja. Waktu kan sekarang kan kebaktian offline tuh 7:30 sama jam 4 kan. Nah, itu 4:30 jam 6 tuh orang udah pada datang tuh. Mau datang ibadah. Terus mereka bilang, kita terpaksa harus menolak karena belum ada. Nah, ini karena udah banyak sekali yang rindu gereja, jadi kita ngadain nih Bang ya. Boleh nih teman-teman ikut daftar aja, ntar linknya kita taruh di bio ya. Di bio ya. Terus, kalau nggak cek aja IG-nya. IG kita. Apa sih IG-nya? KPMY. KPMY doang? Atau KPMY 20? KPMY 20 kali. Oh iya, aku lupa. Aduh. Parah. Sampai lupa. Ya mungkin segitu dulu. Pers mungkin bisa dibacain Van. Oh iya, kita rutinitas sampai lupa ini kan. Kita tuh di sini ada AOTD Bang. Apa itu? Ayat of the Day. Wih, mantap. Ini langsung dari sumber terpercaya. Pantas pendeta. Panas dari tadi. Ntar dulu ya. Kok aku lupa ayat of the day-nya ya? Aduh. Kita ayat of the day-nya itu ada Matius 23 ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sekian saja Pipers. Mungkin sekian ya. Makasih banget Bang Besar. Sama-sama teman-teman. Sama-sama. Semangat terus. Stay handsome ya. Handsome. Titip salam juga buat yang kakak ya. Iya. Di rumah. Dan ya mungkin itu aja teman-teman. Jangan sombong. Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Dadah. See you September.